Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 17 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikianlah pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Dua Kewajiban Satu Hati. Pada hari ini, sebagai warga negara Indonesia, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita, kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan adalah suatu suasana yang dirindukan semua orang. Kemerdekaan bisa diidentikan dengan suasana bebas dari ancaman penyakit, bebas dari ancaman teror, bebas dari kemiskinan hidup, dan sebagainya. Kemerdekaan itu milik semua orang dan ada dalam diri setiap pribadi. Kemerdekaan itu telah dianugerahkan Allah kepada setiap manusia dengan predikat kemerdekaan anak-anak Allah. Pada tahun ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Semakin terus-menerus merayakan ulang tahun kemerdekaan, pemikiran kita mulai berkembang bukan soal kepahlawanan para pahlawan atau kejamnya para penjajah, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Bagaimana kita ikut bersama dalam mengisi kemerdekaan negara. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama dalam kitab Putra Sirak, menghimbau para pemerintah untuk memerintah dengan bijaksana. Seorang penguasa yang bijaksana menjamin ketertiban dalam masyarakat, dan raja yang budiman memerintah dengan aman sentosa. Penulis Putra Sirak melihat sebab kehancuran suatu negara adalah pada ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan pada nafsu uang. Kepada seluruh masyarakat dihimbau untuk menyerupai pemerintahnya yang bijaksana. Harapan penulis kitab Putra Sirak dilengkapi oleh yang ditulis pada bacaan yang kedua, yaitu dalam surat Rasul Petrus. Demi Yesus anak Allah yang menjadi manusia, Petrus mengharapkan agar semua orang percaya hendaknya taat kepada semua yang memegang kekuasaan. Petrus juga meminta supaya setiap orang menyadari dirinya sebagai orang merdeka, maka berlakulah sebagai orang yang merdeka. Janganlah kita menggunakan kemerdekaan sebagai kedok kejahatan, tetapi berlakulah sebagai abdi Allah. Perkataan Petrus bahwa setiap warga hendaknya takwa kepada Allah dan taat kepada atasan dipahami Matius sebagai usaha setiap pribadi untuk menjadi warga negara yang baik dan juga menjadi manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Dalam Injil Matius yang kita baca hari ini, mengisahkan perjumpaan antara kaum Farisi dan Herodian yang datang untuk menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Mereka memperkirakan Yesus akan menjawab dengan ya ataupun dengan tidak. Yesus tahu maksud pertanyaan ini dan apa resikonya ketika Tuhan menjawab ya ataupun tidak. Karena mengetahui kejahatan hati dan kemunafikan mereka, maka Tuhan berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka kemudian membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jawaban ini membungkam orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian yang awalnya ingin menjebak Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih,
lewat Injil hari ini, kita merenungkan bahwa sebagai orang yang percaya, kita memiliki dua kewajiban. Yang pertama, kewajiban kita kepada Allah, namun yang kedua, kewajiban kita kepada pemerintah. Keduanya memang beda, tetapi harus diwujudkan dalam kebulatan dan kesatuan hati, karena keduanya memang satu keutuhan pengabdian. Dari perikop ini, kita bisa belajar dari pengajaran Tuhan Yesus tentang keberadaan orang Kristen yang seharusnya dapat menempatkan diri sebagai warga negara Indonesia, namun juga sebagai warga kerajaan sorga dalam proporsi yang tepat dan benar. Marilah dalam dunia ini, sebagai orang yang percaya, kita memberikan ruang lingkup yang luas untuk menyatakan peran kita, baik sebagai warga negara Indonesia yang memberikan sumbangsi nyata bagi bangsa, maupun juga sebagai warga kerajaan sorga yang memiliki citra Kristen. Semoga dengan firman-Nya kita dituntun menjadi warga negara sekaligus warga kerajaan sorga yang melaksanakan kewajiban dalam satu kebulatan hati. Semoga demikian. Amin.